Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Sadang, Jawa Barat. Lalu lintas dari arah Cikopo maupun Cikampek yang akan mengarah ke Purwakarta saat ini dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi lancar. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Cirebon maupun yang akan mengarah ke Subang dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan patuhi aturan dalam berlalu lintas. Berikutnya kita bergeser ke Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura saat ini dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Tuparef yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan berikutnya kita bergeser ke Jalan Raya Lingkar Nagrek, Jawa Barat. Arus kendaraan dari arah Garut yang akan mengarah ke Bandung dalam situasi ramai lancar, begitu juga untuk lalu lintas dari arah sebaliknya. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga maksimal laju kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan kawasan ini adalah satu jalur dan jalan yang berkelok. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus kendaraan dari arah Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo maupun dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar pada siang hari ini dan belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dihimbau untuk para pengendara untuk jaga jarak dan jaga batas kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini terdapat adanya pasar dan banyaknya aktivitas masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pasca pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan operasi Patuh Anoa 2025. Bribda Nirwana Permata Dewi, personel Humas Polda, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Sobat Polri, dalam rangka upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar apel gelar pasukan operasi Patuh Anoa tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Wijanarko SIKMH. Kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan operasi yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025 serentak di seluruh jajaran wilayah hukum Polda Sultra. Operasi Patuh Anoa merupakan agenda rutin tahunan Polri yang bertujuan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya menjelang masa transisi kegiatan masyarakat pasca liburan sekolah. Berikut liputan selengkapnya. Apel yang berlangsung di lapangan Mapolda Sulawesi Tenggara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko dan dihadiri oleh Danrem 143 Haluoleo dan Lanal Kendari serta Danlanut Haluoleo yang diwakili oleh Dandenpom Angkatan Udara. Turut dihadiri pula oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buwana, pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, serta perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Jasara Harja. Apel tersebut diikuti oleh ratusan personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, PNS Polri sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan operasi terpadu ini. Kapolda Sulawesi Tenggara menjelaskan bahwa operasi Patuh Anoa 2025 akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli 2025, dengan melibatkan 324 personel dari Polda Sulawesi Tenggara dan seluruh jajaran di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara. Operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Beberapa sasaran utama dalam operasi Patuh Anoa 2025 antara lain pengguna ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur,
berboncengan lebih dari 2 orang, tidak menggunakan helm, mengemudi dengan keadaan mabuk, melawan arus serta melampaui batas kecepatan. Polda Sultra melaksanakan kegiatan gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh Anua 2025. Adapun untuk kuat personil yang dilibatkan sejumlah 324 personil gabungan dari Polda dan Polres Jajaran. Kemudian selain itu kami juga melibatkan stakeholder terkait, yaitu dari jajaran TNI, Jasa Raja, dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, mengingat pada saat kegiatan tersebut nanti akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan instansi terkait. Kemudian untuk tema dari Operasi Patuh, sasaran ada 7, sudah disebarkan melalui sosialisasi melalui flyer atau penghimbauan, yaitu pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1, melawan arus dan beberapa pelanggaran lainnya. Kemudian untuk fokus kegiatan tersebut yaitu 25% cara bertindak secara preemptif, 25% secara preventif, dan 50% melalui penegakan hukum atau represif. Dan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara. Kapolda berharap melalui operasi ini kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dapat meningkat, sehingga terwujud Kamseltib Carlantas yang optimal dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Bribda Nirwana Dewi dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Dan pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan pada Senin 14 Juli 2025 menggelar silaturahmi di kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Provinsi Jawa Barat. Sinergi Polda Jawa Barat dengan PBNU ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan toleransi. Berikut informasi selengkapnya. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, sekaligus membahas berbagai agenda strategis demi kemajuan Jawa Barat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedekatan dan kerjasama strategis yang telah terjalin, baik antara PWNU dan jajaran kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat dalam menjaga keutuhan NKRI. Kapolda Jawa Barat menekankan bahwa sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat adalah kunci dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Kehadiran PWNU sebagai mitra strategis Polri dinilai sangat vital dalam menciptakan suasana kondusif dan harmonis di tengah keberagaman masyarakat Jawa Barat. Kapolda menyoroti pentingnya kolaborasi ke depan, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Irjen Pol Rudi Setiawan mengajak warga NU untuk berperan aktif dalam pemanfaatan lahan hutan sosial untuk budidaya jagung. Dengan target ambisius 1 juta hektar, warga NU diharapkan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga pendukung program ini, termasuk melalui inovasi teknologi pertanian dan pengelolaan hasil tani. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan menyejahterakan petani. Selain aspek ketahanan pangan, Kapolda juga menekankan pentingnya pemberdayaan umat, khususnya generasi muda. Irjen Pol Rudi Setiawan mengajak agar generasi muda dapat lebih produktif dalam menghadapi tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan upaya Polri untuk menciptakan sumber daya manusia unggul yang siap bersaing di kancah global. Di samping itu, Kapolda juga mengajak penguatan solidaritas dan toleransi beragama. Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa pemerintah dan tokoh agama harus bekerja sama dalam menjamin pelaksanaan ibadah seluruh umat beragama sesuai regulasi, serta menolak segala bentuk intoleransi dan mendorong edukasi moderasi beragama kepada masyarakat. Silaturahmi ini diharapkan dapat semakin mempererat tali persaudaraan dan kerjasama antara Polda Jawa Barat dan PWNU Jawa Barat. Komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah, mendukung program pemerintah, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan solidaritas beragama menjadi fondasi penting bagi pembangunan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera.
pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar elemen bangsa adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan penjualan bayi ke luar negeri. Sebanyak 12 orang perempuan ditangkap dalam pengungkapan kasus yang diduga terkait jaringan internasional. Sebuah minibus putih tiba di halaman gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat Senin malam 14 Juli 2025 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Di dalamnya 12 orang perempuan diturunkan satu persatu oleh petugas dengan pengawalan ketat. Mereka adalah para tersangka penjual bayi jaringan internasional. Dari tangan para pelaku, polisi menyelamatkan 6 balita yang diduga akan dikirim ke Singapura. Mereka diamankan dari lokasi berbeda. Kita mengamankan 12 tersangka yang dimana berinisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu. Dan saat ini kita masih pengembangan terkait dengan bayi-bayi yang ada di Singapura nanti. Kita akan bekerjasama dengan Interpol untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayi-bayi yang sudah dikirim ke Singapura. Kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Kasus ini berawal dari laporan salah satu orang tua di mana ada penculikan anak, kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan dari keterangan tersangka yang ada di Singapura sudah 24 bayi. Yang kita kembangkan, jadi di Tangerang kita dapatkan 1 dan 5 kita dapatkan di Pontianak. Kita masih pengembangan keberadaan bayi-bayi yang lain. Untuk bayi masih belum berusia setahun, jadi mereka masih berusia 2-3 bulan. Karena itu masih baru dalam masa perawatan sebelum mereka dikirim ke Singapura, ada penampungannya di Pontianak. Menurut keterangan para tersangka di sana diadopsi di Singapura. Ada yang orang tuanya menjual sejak dalam kandungan sehingga sudah dipesan, kemudian dibiayai persalinannya, kemudian anaknya diambil oleh para pelaku. Harganya kisaran dari ibu kandungnya antara 11 sampai dengan 16 juta. Kejahatan perdagangan bayi ini dilakukan secara terencana dan terstruktur. Para pelaku menjalankan perannya masing-masing sejak jauh hari, bahkan sejak bayi masih di dalam kandungan. Para tersangka yang kita dapatkan ini, mereka mempunyai peran-peran yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai perekrut awal, ya sebagai perawat ketika masih bayi maupun juga transaksinya bahkan sampai sebelum lahir yaitu dalam kandungan, ya. Kemudian ada yang penampungnya dan juga ada pembuat surat-suratnya dan juga pengirim. Yang rencananya pengiriman ini dikirimkan ke Singapura, ya, negara tetangga kita. Dan kita juga tidak hanya menangkap dari tersangka-tersangka ini saja, tetapi juga barang bukti, ya, berupa surat-surat identitas, bahkan paspor serta kepemilikan identitas dari si korban ini. Polda Jawa Barat masih melakukan pengembangan pada kasus ini. Mereka juga akan bekerja sama dengan Interpol dalam mengungkap jaringan yang sudah beroperasi secara internasional. Pengungkapan ini merupakan komitmen Polda Jawa Barat untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menyasar korban anak di bawah umur. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.